Gawat, Prabowo di reshuffle. Jika KRI Nanggalan gagal ditemukan, Jenderal Gatot siap jadi Menhan baru. Tak mau disalahkan karena alutsista tua. Pihak Prabowo menyalahkan pemindahan ibu kota baru. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana melakukan investasi modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista milik pertahanan Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI yang merupakan mitra kerja Menhan mendukung rencana tersebut. Salah satu yang mendukung rencana Prabowo Subianto adalah Komisi 1 DPR RI, Fadlizon, anak buahnya sendiri. Dia menyebut modernisasi alutsista lebih penting daripada pemindahan ibu kota. Menurut saya penting untuk modernisasi alutsista dan sebaiknya ini lebih diutamakan ketimbang pemindahan ibu kota. Bela anak buah Prabowo itu. Fadli menyebut modernisasi perlu dilakukan untuk semua matra TNI. Menurutnya, alat pertahanan ini salah satu national pride Indonesia. Saya kira untuk semua matra perlu segera modernisasi karena alat ini pertahanan terkait integritas, teritorial, dan national pride, ucapnya. Tak hanya itu, ketimbang pemerintahan Jokowi memaksakan pemindahan ibu kota negara baru, lebih baik fokus juga pada vaksinasi COVID-19 gratis secara masif dan progresif. Kalau Prabowo gagal, terlalu banyak seremonial, ganti saja dengan Jenderal Gatot. Pasti dia siap jadi Menhan. Prabowo harus tahu prioritas. Di tahun 2022, Kementerian Pertahanan sempat dikritik akibat membeli 500 kendaraan militer Pindad di tengah pandemi virus corona. Selain tidak mendesak dan jumlahnya terlalu banyak, peneliti mengatakan kebutuhan keperluan alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang diperlukan Indonesia adalah di laut dan udara. Oleh karena itu, hilangnya 1 dari 5 kapal selam Indonesia, KRI Nanggala 402, disebut akan berdampak pada sistem pengamanan laut Indonesia yang telah memiliki celah rawan. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Khairul Fahmi menyebut, idealnya Indonesia memiliki 12 kapal selam. Mengingat luasnya laut Indonesia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan melakukan investasi lebih besar dalam bidang alutsista yang disebutnya mahal, tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Sementara itu, peneliti menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan yang jauh lebih banyak digelontorkan untuk program-program di luar pengadaan alutsista. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam, dengan 2 di antaranya sudah tua. Dalam 3 tahun terakhir, adalah kecelakaan ketiga yang melibatkan kapal TNI yang sudah tua. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, KRI Nanggalan yang selesai dibangun 44 tahun silam di Jerman masih dalam keadaan baik dan telah menerima surat kelayakan sebelum digunakan untuk berlatih. Yudo Margono mengatakan kapal itu sudah beberapa kali digunakan untuk menembakkan torpedo. Jadi, KRI Nanggala dalam keadaan siap tempur sehingga kita kirim, libatkan untuk latihan, kata Yudo. Di tahun 2020, kapal juga sudah dirawat atau didocking di PT PAL sehingga masih layak. Namun, Rifki Muna, co-founder dan peneliti dari Research and Operation and Technology Society atau ROTS, menyebut peristiwa ini seharusnya membuat Indonesia lebih ketat dalam menggunakan alutsista yang tua. Dalam 10 tahun terakhir, ada kasus-kasus yang berkaitan dengan alutsista yang sudah tua dan beresiko kecelakaan, hilangnya prajurit TNI. Perlu ada safety rule yang strict demi kehati-hatian, kata Rifki. Prabowo harus tahu hal ini. Meski kecelakaan yang melibatkan kapal selam baru pertama kali terjadi,
Sebelumnya sempat terjadi kecelakaan kapal angkatan laut yang sudah tua. Tahun 2020 lalu, kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL, KRI Teluk Jakarta 541 tenggelam di perairan arah timur laut Pulau Kangean, Jawa Timur. Kecelakaan alutsista TNI Polri sejak 2015. Prabowo harus perhatikan data ini karena ini sangat berbahaya. Tanggal 21 April 2021, kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI AL hilang kontak di perairan Bali. Belum diketahui jumlah korban dan titik lokasi kapal. Tanggal 16 Juni 2020, pesawat tempur Hawk 209 milik TNI AU jatuh di dekat Kampar, Riau. 6 Juni 2020, helikopter Mi-17 HA5141 milik TNI AD jatuh saat latihan terbang di Kendal, Jawa Tengah. 4 orang anggota TNI AD meninggal dunia. 28 Juni 2019, helikopter Mi-17 milik TNI jatuh di kawasan Oksibil, Papua. 10 Maret 2018, tank M113 milik TNI AD terperosok ke sungai di Purworejo, Jawa Tengah saat membawa siswa PAUD dan TK sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Tanggal 18 Mei 2017, peluru nyasar akibat meriam Giant Bow milik TNI AD yang tidak bisa diarahkan menyebabkan 4 orang meninggal. 18 Desember 2016, Hercules Bell C-130HS dengan nomor registrasi A1334 milik TNI AU dari Timika menuju Wamena jatuh menabrak Gunung Pugima di Jayawijaya, Papua. 12 awak dan 1 penumpang meninggal dunia. Tanggal 3 Desember 2016, pesawat Skytruck Polri dari Pangkal Pinang menuju Batam jatuh di perairan Dabo dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Tanggal 24 November 2016, helikopter Bell 412 EP yang membawa logistik dari Tarakan, Kalimantan Utara, jatuh di Pegunungan Malinau dan menewaskan 3 orang anggota TNI AD. Tanggal 8 Juli 2016, helikopter Bell 205A1 jatuh di Yogyakarta saat mengamankan kunjungan Presiden Jokowi. 3 orang meninggal. 20 Maret 2016, helikopter Bell 412 EP jatuh karena cuaca buruk dan tersambar petir saat terbang beroperasi menangkap teroris di Poso, Sulawesi Tengah. 13 orang meninggal, termasuk penumpang dan awak pesawat. 10 Februari 2016, pesawat latihan Super Tucano milik TNI AU jatuh di permukiman di Malang saat latihan aerobatik. 2 pilot dan 2 warga permukiman meninggal dunia. Masih ada lagi, tanggal 30 Juni 2015, pesawat Hercules C-130 yang membawa logistik dari Medan menuju Kepulauan Natuna jatuh. Kecelakaan ini menyebabkan 110 penumpang dan 12 awak pesawat meninggal. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Prabowo harus di-reshuffle? Apakah cocok digantikan dengan Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Menhan baru?